sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, terima kasih banyak sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Nama saya Anis Rahsana dari Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video ini saya akan membahas deret Taylor dan deret Maclaurin, jadi saksikan videonya ya. Yang pertama kita membahas deret Taylor terlebih dahulu ya. Deret Taylor. Apa itu deret Taylor? Jadi deret Taylor adalah representasi fungsi matematika sebagai jumlah tak hingga dari suku-suku yang nilainya dihitung dari turunan fungsi tersebut di suatu titik. Biasanya, deret Taylor juga dianggap sebagai limit polinomial Taylor. Definisi deret Taylor dilihat dari rumus. Andaikan F dan semua turunannya F aksen, F double aksen, F triple aksen, dan seterusnya di dalam selang tertutup A, B. Misalkan X0 elemen, maka untuk nilai-nilai X di sekitar X0 dan X elemen selang tertutup A, B, maka Fx dapat diperluar atau biasanya disebut diekspansi ke dalam deret Taylor dengan turunannya sampai tak hingga. Nah, rumusnya adalah Fx sama dengan X dikurang X0 per 0 faktorial dikali F dikali X0 ditambah X dikurang X0 pangkat 1 per 1 faktorial dikali F aksen X0 ditambah X dikurang X0 pangkat 2 per 2 faktorial dikali F double aksen X0 ditambah seterusnya sampai X dikurang XM pangkat M per M faktorial dikali F pangkat M dikali X0. Di atas adalah rumus dari deret Taylor. Di slide sebelumnya kita sudah membahas. Nah, buat kalian semua yang belum tahu Fx itu apa, nah di sini saya akan memberitahu dari rumus yang di atas itu. Fx itu adalah fungsi di titik X. Fx0 adalah fungsi di titik X0. F aksen, F double aksen, sampai F pangkat M adalah turunan pertama, kedua, hingga ke M dari fungsi. Nah, X dikurang X0 adalah jarak antara X dan X0. Tanda seru atau biasanya kita disebutnya sebagai operasi faktorial. Contoh soal dari deret Taylor. Dengan soal hampiri fungsi Fx sama dengan cos X ke dalam deret Taylor di sekitar X0 sama dengan 1. Di rumus tadi ada F aksen, F double aksen, F triple aksen, dan seterusnya. Maka yang pertama kita cari adalah kita turunkan terlebih dahulu cos X-nya. Untuk turunan yang pertama atau F aksen sama dengan min sin X. Untuk turunan yang kedua sama dengan min cos X. Kenapa ada minnya? Karena di atasnya ada minnya, jadi kita ikut turunin. Untuk F triple aksen atau turunan yang ketiga adalah sin X. Kenapa menjadi sin X? Kemana minnya? Karena turunan dari cos X adalah min sin X. Dengan itu, min sin X
dikali min cos X, jadinya menjadi plus sin X. Tetapi kita tulisnya di sini sin X aja. Nah, jangan lupa kita tulis titik 4 itu mengartikan atau menandakan sampai tak hingga. Jadi kita menghitung tidak sampai F triple aksen aja. Setelah dapatkan turunan dari fungsi X, kita substitusikan ke rumus fx pada deret Taylor. Rumusnya adalah fx sama dengan x dikurang 1 pangkat 0 per 0 faktorial dikali fx 0 ditambah x dikurang x0 per 1 faktorial dikali f1 x0 ditambah x dikurang x0 pangkat 2 per 2 faktorial ditambah f x dikurang x0 pangkat 3 per 3 faktorial hingga seterusnya. Atau dipangkatkan menjadi m juga boleh dan seterusnya, jangan lupa. Maka kita lihat di soal, diketahui x0-nya adalah 1. Kita substitusikan x0-nya sama dengan 1 per 0 faktorial. Nah, 0 faktorial itu adalah 1 dikali fx0 adalah cos 1. Kita selanjutnya ke suku selanjutnya, min. Karena di situ ada min sin, nah minnya itu kita keluarkan menjadi x min 1 per 1 min sin dikali 1. Nah di suku selanjutnya juga ada min cos. Nah minnya kita keluarkan, setelah itu kita tulis x dikurang 1 pangkat 2 per 2 dikali cos 1 ditambah hingga seterusnya. Setelah itu kita misalkan x dikurang 1-nya adalah a. Sebenarnya kita misalkan x dikurang 1 itu apa aja, bisa huruf atau apapun itu. Maka kita peroleh fx sama dengan cos 1 dikurang a sin 1 dikurang a pangkat 2 per 2 cos 1 ditambah hingga seterusnya. Yang hasilnya adalah fx sama dengan, nah satunya kita menjadi 1 dikurang a pangkat 2 per 2. Nah satunya itu dapat dari mana? Dari cos yang di depan. Karena di belakang juga ada cos, maka kita gabungkan menjadi 1 atau kita kumpulkan cosnya di depan. Dikurang a sin dikali 1 ditambah hingga seterusnya. Selanjutnya adalah deret Maclaurin. Deret Maclaurin adalah kasus khusus dari deret Taylor, yaitu deret Taylor dengan fungsi yang diekspansi di sekitar C sama dengan 0. Jadi maksudnya gimana ya? Nah, untuk deret Taylor, nilai dari x0 adalah 1. Untuk deret Maclaurin ini, karena merupakan kasus khusus dari deret Taylor, maka nilai dari x0-nya atau disebut dengan C adalah 0. Jadi, perbedaannya dari situ. Ada yang tahu nggak kalau misalnya deret Maclaurin biasanya juga disebut dengan deret Taylor baku? Kalau misalnya ada yang tahu, atau kalian yang udah nonton ini pasti udah tahu dong. Komen di bawah ya. Sebelumnya kalian tuh tahu nggak sih kalau misalnya deret Maclaurin disebut juga dengan deret Taylor baku? Contoh soal untuk deret Maclaurin dengan soal hampiri fungsi fx sama dengan cos x ke dalam deret Taylor di sekitar x0 sama dengan 0. Nah, tadi di deret Taylor x0-nya sama dengan 1. Kita ubah deret Maclaurin x0-nya sama dengan 0. Seperti biasa, kita turunkan cos x-nya dulu hingga f triple aksen sin menghasilkan sin x. Jangan lupa titik 4-nya 4 kali nih.
karena turunannya sampai ta hingga, tidak boleh berhenti di F triple aksen aja. Setelah mengetahui turunannya, langsung disubstitusikan. Nah, rumusnya kan seperti tertera di sini. Langsung aja X dikurang 0 pangkat 0 per 0 faktorial dikali cos 0 menghasilkan 1. Ditambah X dikurang 0 pangkat 1 per 1 faktorial dikali min sin dikali 0 menghasilkan X dikali 0. Ditambah X dikurang 0 pangkat 2 per 2 faktorial dikali min cos 0 menghasilkan X pangkat 2 per 2 faktorial min 1 ditambah hingga seterusnya yang menghasilkan 1 dikurang X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah hingga seterusnya. Kita jangan lupa untuk menulis titik-titik 4 kali karena kita udah mengetahui nih bahwasannya kalau misalnya deret Maclaurin, deret Taylor itu ya, turunannya itu sampai ta hingga. Setelah menyelesaikan contoh soal dari deret Taylor dan deret Maclaurin menggunakan analitik, nah sekarang bagaimana hubungan deret Taylor dengan metode numerik? Lalu bagaimana galatnya? Hubungan deret Taylor dan deret Maclaurin pada metode numerik ini terlihat pada materi deret Taylor terpotong. Yang seperti kita ketahui bahwa pada deret Taylor sebelumnya suku-sukunya sampai ta hingga. Dan jadi bagaimana melihat galat pada deret Taylor dan Maclaurin? Nah, untuk melihat galatnya, deret tersebut kita potong hingga orde tertentu. Orde tertentu maksudnya bagaimana ya? Kita lihat di sini ada rumus deret Taylor terpotong. Rumus deret Taylor adalah fx sama dengan x dikurang x0 pangkat 0 per 0 faktorial dikali fx0 ditambah x dikurang x0 pangkat 1 per 1 faktorial dikali f aksen x sampai ta hingga. Nah, untuk deret Taylor terpotong, rumusnya kita potong dan diubah menjadi Rn atau disebut dengan galat. Dan rumus galat yaitu ada di bawah ini. Rn x sama dengan x dikurang x0 pangkat n plus 1 per n plus 1 faktorial dikali f pangkat n plus 1 c. Nah, tadi kan di deret Taylor itu fx x ya gitu kan. Nah, di sini itu diubah menjadi c. Dan di mana c ini lebih besar dari x0 tapi lebih kecil dari x. Artinya nilainya adalah n. Ada contoh untuk deret Taylor terpotong dengan soal tentukan deret Taylor terpotong dari persamaan di bawah ini. Fx sama dengan cos x di mana x0-nya sama dengan 1 orde ketiga. Orde ketiga itu adalah galat atau kita simbolkan menjadi n. Yang pertama kita turunkan terlebih dahulu cos x-nya karena di sebelumnya di deret Taylor dan di deret Maclaurin sudah diketahui turunan dari cos x-nya kita pindahkan aja atau kita tulis ulang di sebelah sini menjadi f aksen sama dengan min sin x, f double aksen sama dengan min cos x, f triple aksen sama dengan sin x. Nah, karena di sini ada galatnya, maka kita menulis lagi turunan dari f4 sama dengan cos x.
cos X-nya diturunkan, maka langsung kita masukkan ke rumusnya, kita substitusikan. Fx sama dengan cos 1 ditambah X dikurang 1 per 1 dikali min sin 1 dikurang X min 1 pangkat 2 per 2 faktorial dikali min cos 1 ditambah X dikurang 1 pangkat 3 per 3 faktorial dikali sin 1 ditambah X dikurang 1 pangkat 4 per 4 faktorial dikali cos 1. Nah, dari semuanya untuk galatnya itu adalah X dikurang 1 pangkat 4 per 4 faktorial dikali cos 1. Selanjutnya, cos 1 dikurang X dikurang 1 dikali sin 1. Nah, kurang ini adalah dari atas itu, sin. Kan di atasnya ada min sin, nah minnya itu kita pindahkan ke depan. Selanjutnya, di situ juga ada min cos, minnya kita pindahkan ke depan, ditambah X dikurang 1 pangkat 3 per 6 dikali sin 1 ditambah X dikurang 1 pangkat 4 per 24 dikali cos 1. Nah, kita misalkan X dikurang 1 sama dengan A. Sebenarnya kita boleh memisalkan X dikurang 1 dengan apapun itu, huruf atau angka. Setelah itu, Fx sama dengan cos 1 dikurang A dikali sin 1 dikurang A pangkat 2 per 2 dikali cos 1 ditambah A pangkat 3 per 2 dikali sin 1 ditambah A4 per 24 dikali cos 1. Sama dengan, karena di sini ada cos dan ada sin, maka cosnya kita kumpulkan terlebih dahulu ke depan. 1 dikurang A pangkat 2 per 2 plus A pangkat 4 per 24 dikali cos 1 dikurang A dikurang A pangkat 3 per 2 dikali sin 1. Jadi itulah penyelesaian dari contoh soal deret Taylor terpotong. Menyelesaikan masing-masing contoh soal tentang deret Taylor, deret Maclaurin, deret Taylor terpotong dengan fungsi yang sama, yakni cos X, kita sudah memperoleh hasil pada masing-masing deret. Hasil pertama dari deret Taylor, Fx sama dengan 1 dikurang A pangkat 2 per 2 dikali cos 1 dikurang A sin 1 ditambah titik-titik 4 kali, atau kita biasa sebutnya hingga sampai tak hingga. Hasil kedua dari deret Maclaurin atau deret baku, Fx sama dengan 1 dikurang X2 per 2 faktorial ditambah sampai tak hingga. Hasil ketiga dari deret Taylor terpotong, Fx sama dengan 1 dikurang A pangkat 2 per 2 ditambah A pangkat 4 per 24 dikali cos 1 dikurang A pangkat 3 per 2 dikali sin 1. Jadi bisa dilihat perbedaannya deret Taylor dan deret Maclaurin, yaitu terdapat titik-titik yang menandakan bahwa sebenarnya suku ini tak berhingga. Sedangkan pada deret Taylor terpotong sudah tidak ada titik-titik karena kita sudah memotong pada order ketiga. Thanks for watching.